Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di pertemuan kelima mata kuliah grafika komputer, kita akan membahas perihal sistem koordinat yang akan disampaikan oleh saya Ahmad Jurnaidi Wahidin MKom. Apa sih definisi dari sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Nanti koordinat itu ada word koordinat maupun screen koordinat. Dan ada beberapa macam sistem koordinat. Yang pertama yaitu sistem koordinat Kartesius siku-siku atau sering kita sebut dengan Kartesius atau kata lainnya ada Kartesian. Yang kedua, sistem koordinat kutub atau polar. Ketiga, sistem koordinat tabung. Dan yang keempat adalah sistem koordinat bola. Pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius dan sistem koordinat kutub. Sedangkan untuk tabung dan bola kita tidak bahas pada video kali ini. Masuk yang sistem koordinat pertama yaitu Kartesius siku-siku atau sering kita sebut dengan Kartesius. Siapa sih Kartesius? Kartesius adalah sebuah nama dari René Descartes, yaitu seorang matematikawan dari Prancis, atau dia juga seorang filsuf, di mana beliau pada tahun 1596 sampai 1650. Nah, Kartesius itu merupakan sistem koordinat Kartesian menggunakan sumbu X dan Y untuk yang 2 dimensi. Sedangkan untuk 3 dimensinya menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk sumbu Y itu 2 sumbu saling bertegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Dan yang horizontal, nanti kita akan lihat. Nah, ini yang horizontal, ini adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kemudian, untuk mendefinisikan koordinat yang diperlukan, 2 garis berarah yang tegak lurus, satu sama lainnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian titik temu atau titik pertemuan antara kedua sumbu itu disebut titik asal, atau biasanya disebut titik 0, atau koordinatnya adalah 0,0. Kemudian di sini ada 4 kuadran. Menyebutnya 4 kuadran, ada kuadran pertama di sebelah pojok kanan atas, kemudian kuadran kedua, pojok kiri atas, kuadran ketiga, pojok kiri bawah, dan kuadran keempat adalah pojok kanan bawah. Di mana nilai dari kuadran pertama yaitu adalah X-nya positif dan Y-nya positif. Kemudian untuk kuadran kedua, nilainya adalah X-nya negatif, Y-nya positif. Dan kuadran ketiga, kedua-duanya X dan Y-nya adalah negatif. Sedangkan kuadran terakhir atau kuadran keempat itu X-nya positif, Y-nya negatif. Itu untuk kuadran dari koordinat Kartesius. Dan di sini ada titik P, di mana titik P itu kita sering sebut A, B. Di sini kita langsung meletakkan angka 3,5. 3 adalah nilai dari X, 5 adalah nilai dari Y. Nah, titik P ini adalah jarak di mana titik P dengan sumbu X dan titik P dengan sumbu Y. Jadi, ini penjelasan tentang sistem koordinat Kartesius, di mana ada 4 kuadran, kemudian ada 2 sumbu yaitu X dan Y. Ini untuk 2 dimensi, sedangkan untuk 3 dimensi ini menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Baik, kita lanjut ke sistem koordinat kutub atau polar, di mana sistem koordinat polar menggunakan sudut terhadap garis horizon, yaitu dilambangkan dengan alfa, dan jarak dari titik pusat dilambangkan dengan R besar, untuk menunjukkan lokasi sebuah benda. Ini adalah gambar koordinatnya. Pada sistem koordinat polar atau kutub, apabila 0 adalah titik pada bidang datar, 0x adalah sinar garis dengan arah ke kanan dari titik 0, sedangkan P0 sama dengan 0 derajat.
berlawanan dengan arah jarum jam. Serta jarak titik P dari 0 adalah R. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang sistem koordinat kutub polar. Baik, kita lanjut. Hubungan antara sistem koordinat Kartesius dan polar, di mana P adalah titik tertentu pada bidang datar, jika koordinat Kartesius titik P adalah X, Y, dan koordinat kutubnya adalah R, 0 derajat. Nah, ini gambar koordinatnya, di mana kalau Kartesius adalah digambarkan dengan titik X dan Y, sedangkan untuk kutub dilambangkan dengan R, 0. Nah, ini adalah gambar dari koordinat hubungan antara sistem koordinat Kartesius dan polar atau kutub. Oke, hubungan antara sistem koordinat Kartesius dan polar, kita akan mencoba untuk menghitung konversinya atau merubahnya. Ini ada persamaan antara hubungan koordinat Kartesius dan polar. Dari semua persamaan ini dihasilkan persamaan di mana P atau titiknya sumbu X, Y, di mana P R cos alpha, R sin alpha. Jadi untuk X-nya adalah R cos alpha, untuk Y-nya adalah R sin alpha. Kita coba ke contoh soalnya. Contoh, tuliskan koordinat Kartesius titik A 8,60 derajat. Jadi ini ada koordinat, ini koordinat kutub atau polar, di mana derajatnya adalah 60 derajat, kemudian A-nya adalah R, alpha. Ini di sini 8. Kita coba kerjakan contoh soal pertama. Nah, diketahui koordinat kutubnya tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, derajatnya adalah 60 derajat. Kemudian ubahlah ke koordinat Kartesius. Titik A 8,60 derajat. Jadi merubah koordinat kutub menjadi koordinat Kartesius. Ini namanya koordinat kutub nih. Kita akan merubah dengan koordinat Kartesius. Di mana tadi rumusnya adalah X sama dengan R cos alpha, Y sama dengan R sin alpha. Oke, kita coba jawab. Di mana X sama dengan R cos alpha. R-nya tadi adalah 8, maka kita input menjadi 8 cos 60 derajat. Karena koordinat kutubnya menyatakan di sini adalah 60 derajat. Berapa sih cos 60 derajat? Itu adalah setengah. Jadi 8 dikali setengah sama dengan 4. Maka nilai X sama dengan 4. Kemudian untuk mencari Y, rumusnya adalah R sin alpha, di mana R-nya adalah 8, alfanya adalah 60 derajat. Jadi, 8 sin 60 derajat. Kita cari terlebih dahulu sin 60 derajatnya, yaitu setengah akar 3. Oke, selanjutnya dikalikan dengan 8, yaitu 4 akar 3. Maka, koordinat kutub 8,60 derajat ketika kita rubah menjadi koordinat Kartesius menghasilkan titik A 4,4 akar 3. Ini adalah merubah koordinat kutub menjadi koordinat Kartesius. Itu contoh 1. Sekarang kalian coba lakukan latihan menggunakan beberapa contoh yang ada di slide ini. Di contoh pertama ada 4,90 derajat, contoh kedua 8,90 derajat, dan seterusnya. Silakan lakukan latihan menggunakan contoh-contoh yang ada. Nah, sistem koordinat juga dapat dibagi menjadi dua macam, bergantung kepada situasi. Ada word coordinate dan ada screen coordinate. Word coordinate disingkat dengan WC, screen coordinate disingkat dengan SC. Di mana kalau adalah sistem koordinat untuk menyatakan lokasi benda di dunia atau di keadaan yang nyata. Sedangkan kalau screen coordinate itu untuk menyatakan lokasi lokasi titik di layar. Jadi bedanya kalau word coordinate itu
dunia atau di suatu hal yang nyata kalau screen itu di layar. Itu sistem koordinat tergantung kepada situasinya. Ini untuk word coordinate, di mana word coordinate mempunyai batas negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga untuk sumbu X dan Y-nya. Apabila area yang dilihat pada word coordinate dibatasi pada area tertentu, maka area tersebut dinamakan window. Nah, ini adalah window-nya atau dilambangkan dengan variabel W. Ini adalah word coordinate, sumbunya tetap yaitu X dan Y. Nah, sedangkan untuk screen coordinate, itu menggunakan orientasi sumbu Y yang berbeda dengan word coordinate. Kalau screen coordinate hanya menggunakan nilai positif untuk sumbu X dan Y, dan titik 0,0 terletak di pojok kiri bawah. Batas maksimal pada sumbu X sama dengan X max, dan batas maksimal pada sumbu Y adalah Y max. Jadi ini gambarnya di mana 0,0 itu di pojok kiri atas, kemudian sumbu X-nya ke kanan dan sumbu Y-nya ke bawah. Ini adalah untuk screen coordinate. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan gambar dibuat menjadi tampak terbalik di screen. Area yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar disebut sebagai viewport. Ini kita sudah belajar kemarin di kamera. Jadi ini adalah viewport di mana gambar pada Word atau gambar di dunia atau gambar aslinya dia akan terbalik pada saat di screen atau di layar. Transformasi word coordinate ke screen coordinate. Jadi agar gambar di screen tampak sama dengan di Word, maka perlu dilakukan transformasi koordinat. Jadi kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwasanya word coordinate kemudian di screen coordinate-nya gambarnya adalah terbalik. Sedangkan ini ada transformasi yang dilakukan agar screen itu tidak terbalik. Dengan demikian, setiap titik di word coordinate dapat diketahui lokasinya di screen coordinate sebagai X dari screen coordinate sama dengan X pada word coordinate. Kemudian Y pada screen coordinate sama dengan Y max dikurang Y word coordinate. Ini adalah persamaan dari transformasi word coordinate ke screen coordinate. Rumus pertama tidak dapat mengatasi persoalan jika pemakaian Windows dan viewport. Yang kedua, nilai negatif dari koordinat word coordinate itu. Nah, ini transformasinya. Ini ada beberapa persamaan-persamaan yang bisa kita lihat. Persamaan pada proses transformasi word coordinate ke screen coordinate.